pasti kita bakal ngobrol yang super banget, wih. Ya pastinya kan, karena kita juga kedatangan bintang tamu yang super juga kan. Jadi over ini ya, edisi kali ini kita masih barengan sama Mbak Billy dan juga Wih. Nah, hari ini kita bakal ngobrol sama orang super. Orang super siapa sih, Wi? Boleh dong langsung disapa. Oke. Halo Kak. Halo. Ini adalah Kak Hari, salah satu personil band Broadcast. Wih, ya udah kan Broadcast HC boleh, BCHC juga boleh. BCHC kayak motor jatuhnya. Iya. BCHC kan. Seenak-enaknya disebut aja deh. Oh iya, yang penting enjoy ya. Oke, Kak Hari ini selain dari Broadcast HC juga, Kak Hari juga mungkin di Sampahnya Family benar. Sampahnya Family juga. Wow. Sebagai CEO, founder juga, dan foreman di Broadcast juga sih. Wih, cucoy ya. Banyak sampahnya. Super banget pokoknya kan. Oke. Kak Hari, kalau di Broadcast HC dulu ya, kalau di Broadcast HC sendiri ada berapa personil dan Kak Hari ini megang apa? Ya. Kalau di Broadcast sih kita ada 5. Oh, ada 5 personil, ya. 5 personil. Saya sebagai vokalisnya. Oh, itu kan. Vokalis, frontman juga. Vokalis juga, frontman juga. Jadi 5 personil itu siapa aja boleh disebutin dong, Kak? Ada Amri di gitar, ada Ibnu juga di gitar, ada Gayu juga di bass, dan juga ada Yusuf di drum. Oke. Itu semua teman yang di Anyer apa ketemu di mana? Semua di Anyer. Semua Kita main dari asli. kecil sih, dari kecil asli. Kita dari kecil. Broadcast HC ini dari Anyer ya? Dari Anyer. Itu dari Anyer. Jadi kalau Broadcast HC, kalau misalnya Sampah Anyer Family. Sampah Anyer Family dari Anyer juga. Itu apa? Itu komunitas musik. Komunitas musik. Komunitas musik. Itu dari namanya mungkin banyak orang yang kayaknya tipu gitu ya, Sampah Anyer Family. Kiranya mungkin buat sosialisasi atau apa ya kan? Bukan hanya itu sih, bukan hanya orang-orang biasa, orang-orang awam juga yang tertipu gitu. Instansi pemerintahan juga sebenarnya sempat tertipu juga. Kirain orang-orang yang mengandung kalau ada sampah gitu kita yang bergerak untuk ngambilin sampahnya gitu kan. Karena kita ada di Anyer. Tapi emang itu Sampahnya Family itu ya komunitas musik aja. Di Anyer, jadi semuanya itu ke situ. Di Anyer. Untuk di Anyer untuk saat ini gitu. Nah, jangan lupa juga hari ini kita juga punya giveaway buat kalian semua. Jadi simak obrolan gue barengan sama Iwi dan juga Kak Hari. Karena nanti lo bisa jawab pertanyaannya di Instagram kalau kalian simak nih obrolan kita hari ini. Iya benar, ya. kalian langsung stay tune aja di feed kita di booster.srg. Ya. Kita ngobrol lagi nih bareng sama Kak Hari. Ya, boleh. Kita ngomongin Broadcast HC sendiri. Itu kalau misalnya kita udah tahu nih, udah berapa lama? Broad Hardcore berdiri 2014, akhir 2014 bulan September 2014. Kisaran 6 tahun lah yang lalu. 2014 gue baru ini. 2014 berarti udah sekitar 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Udah punya berapa karya? Untuk album? kita punya EP album yang sekarang lagi kita garap karena kan kelihatan saya cuma sendiri, teman-teman yang lain lagi mengerjakan EP album itu di suatu tempat yang nggak bisa saya sebutin. Nanti akan ada ledakannya setelah pandemi. Wah super sekali. Jadi sekarang ini lagi ngerampungin EP ya? EP ya? Lagi ngerampungin EP aja. Sebelum-sebelumnya apa punya single atau apa gitu? Punya single sih. Di akhir 2014 waktu itu ada event clothing yang meminta kita untuk bisa perform di tempat itu. Kita dituntut untuk punya single. Hasil kita bikin 1 hari 1 malam dan langsung di-record besoknya, dan alhamdulillah ya kita bisa ya menguasai jagat-jagat raya ini. Dengan single yang memang orang-orang nggak banyak tahu sih. Cuma beberapa orang aja yang tahu single. Butuh berapa lama itu bikin single? Satu hari 1 hari semalam, besoknya langsung kita recording. Wah keren banget kan? Keren banget. Super. Jadi single itu single ada berapa total single? Untuk single Menjembatani ke EP itu cuma 1. Nanti yang ada di EP itu sekitar 5 track. 5 track. Kita tunggu ya. Harus EP-nya ya. EP-nya harus itu. Oke. Jadi sekarang kalau misalnya ngomongin Sampah Anyer Family, itu kan komunitas musik ternyata. Betul. Nah kalau boleh tahu berapa jumlah anggotanya? Kalau anggotanya 50. Kurang lebih 50 anggota. Itu Anyer doang apa menyebar seluruh? Itu semua Anyer. Oh semua. Semuanya. Itu Anyer doang. Anyer. Itu band 50 band apa orang anggota? 50 anggota. Dan mereka semua memang
tadinya awalnya cuma Brokat aja sih. Si Sampah Anyar itu bandnya. Karena itu nama band tadinya. Apa? Sampah Anyar itu Oh bukan, Sampah Anyar itu tadinya buat fanbase-nya si Brokat aja tadinya. Oh gitu. Fanbase si Brokatnya aja. Oh kita nyebutnya kok Sampah Anyar Family. Tapi emang teman-teman semua pada mau gitu tuh ikut gabung dong. Alhasil menjadi komunitas musik. Dan untuk kita juga bisa mengedukasi mereka untuk berkarya kan. Dan alhasil dari 50 itu ada 10 band yang tercipta selama dari 2014 sampai tahun 2020. Super banget. Itu biasa ngumpul di mana? Di rumah saya sih. Oh di rumah sendiri. Oke. Boleh silakan. Kalau kumpul nggak apa-apa silakan aja. Iya nanti kita ke Anyar ngumpul ya. Iya. Siapa tahu teredukasi untuk jadi musisi kan. Iya. Jadi orang-orang kreatif gitu kan. Boleh. Terus apa aja tuh aktivitasnya teman-teman dari Sampah Anyar Family? Kalau untuk aktivitas sih kita biasa bikin event aja ya. Event, kita punya event tahunan yang memang event itu yang selalu dibanggakan sama anak-anak muda di sana. Bahkan bukan cuma anak-anak muda doang sih sekarang. Orang tuanya, semua kalangan itu sudah bangga sama event itu. Ikut serta ya Iya, sekarang ya. Kita punya Anyar Rock Fest. Anyar Rock Fest. Dan kemarin 2019 Anyar Rock Fest juga bekerja sama, kita juga bersinergi bareng sama Booster Serang. Itu udah berapa kali tuh Anyar Podcast? Anyar Rock Fest itu kita mulai dari 2017. 17, 18, 19 dan harusnya tahun ini. Harusnya tahun ini ada lagi, tapi karena memang sedang seperti ini jadi ya. Kita menunggu hasil dari sidang semuanya, pemerintah juga boleh bikin keramaian, bikin event, baru deh kita akan. Tapi sepertinya di 2021 karena kita juga memang menunggu salah satu guest star terbaik yang ada di negeri ini yang memang bakal main di Anyar Rock Fest. Kita menunggu jadwal mereka. Boleh dibocorin nggak provider? Boleh nggak? Nanti aja. Nggak boleh. Masih rahasia ya. Super. Sekarang kita sampahnya kami lagi nih. Kalau tadi kan aktivitasnya ternyata emang tiap tahun bikin event, dan juga bikin. Itu kalau misalnya ada waktu-waktu untuk berkumpul kan? Ada. Karena kita setiap malam minggu kumpul. Jadi nggak terlalu formal sih. Si komunitas sih nggak terlalu formal juga gitu. Tapi yang dibawa enjoy aja. Tapi emang semua orang pada kesini gitu. Sebenarnya mah enjoy aja gitu. Kalian mau masuk, kalian mau keluar nggak apa-apa gitu. Tapi jangan pernah berharap masuk di saat kita sudah besar. Emang tadinya ada yang begitu sampai akhirnya banyak sih bisa mau begini karena udah banyak ada yang seperti itu. Sudah pengalaman ya kak. Sudah pengalaman juga mereka masuk, mereka cuma pengen bisa ya Sampah Anyar Family ini menjadi jembatan juga sih buat teman-teman di Anyar yang memang notabene belum pernah kesini gitu ataupun di kota-kota lain gitu. Nah, alhamdulillah si Sampah Anyar Family bisa menjembatani band-band yang ada di Anyar ini. Terus buat bisa masuk ke komunitas ini gimana tuh kak? Komunitas Sampah Anyar ini bisa masuk. Ya. Maksudnya bisa masuk kita nih gabung ke komunitas itu tuh gimana caranya? Ada khususnya kak? Nggak ada persyaratan khususnya sih. Takutnya gue harus bisa main gitar atau main drum gitu kan? Enggak. Maksudnya kalau dari kita sih sebenarnya bukan cuma harus musisi gitu ya, yang bisa masuk ke kita gitu. Gua pribadi sih memang dulu pernah berbicara sama satu orang, tapi gue nggak bisa nyebutin siapa itu. Dia ngomong, gue pengen lu di masa depan mengedukasi entertainment gitu kan, investasi edukasi entertainment itu seperti apa gitu kan, ya kamu yang pikirin gitu kan untuk teman-teman semua di Anyar. Dan alhasil saya buat band itu percobaan dan hasilnya memang teman-teman mau, kita buat komunitas juga, hasilnya teman-teman juga mau bermusik juga kreatif, dan hasilnya kita bikin event dan teman-teman yang emang tadinya nggak tahu yang namanya konser musik itu seperti apa jadi tahu. Jadi ya kayak orang Serang lah. Kalau orang Serang bisa nonton konser tuh bisa sebulan sekali. Tapi kalau orang kecamatan Anyar tuh belum tentu bisa nonton konser tuh sebulan sekali. Super banget, bro. Sampah Anyar Family ini adalah pencetus ya, untuk supaya orang-orang Anyar yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Iya, yang mengedukasi, tepatnya investasi, edukasi, entertainment.
Itu sih yang lebih susahnya. Saya juga mikir terus setahun 2 tahun gitu apa ya. Akhirnya 2016 bikin gigs gitu kan, pertunjukan band metal gitu. Tadinya cuma segelintir orang yang tahu. Hasilnya 2018, 19 sampai kemarin terakhir 2019 Rockfest itu banyak banget dari luar, dari orang-orang yang tadinya nggak tahu yang namanya event musik seperti apa. Oh ternyata ini ya gitu. Kan orang-orang maaf orang-orang gunung-gunung di sana gitu kan, anak-anak muda yang memang mereka belum pernah tahu sama sekali, hasilnya dari kita buat itu alhamdulillah bermanfaat juga sih. Jadi bukan cuma buat kesenangan buat saya pribadi, tapi buat teman-teman imbasnya gitu. Iya betul buat dan ini kalau kita ngomongin plan yang paling dekat plan yang paling dekat sih ya kita garap Anyar Rockfest. Anyar Rockfest dengan salah satu gestar band metal terbaik yang ada di negeri ini. Kita juga masih menunggu jadwalnya dan semoga juga Booster ataupun Jarum Super juga mau ikut support atau mau ikut berkontribusi karena kita akan buat dadakan setelah ketemu. Dan kita akan buat satu-satunya tempat, satu-satunya kecamatan yang punya gigs yang memang levelnya udah nasional. Kita bicaranya kecamatan. Kalau saya sih selalu berbicara di mana-mana pun saya selalu berbicara saya orang kecamatan. Saya orang kecamatan Anyar. Bukannya saya saya nggak bangga jadi orang Serang atau gimana. Enggak. Saya memang fokusnya di Anyar. Saya membawa nama Anyar sampai kaos saya juga Anyar Guys Arifin. Super sekali. Di mana-mana pun saya harus bawa nama Anyar karena ya mau gimana lagi. Saya 26 tahun saya tinggal di Anyar. Apa nih yang saya belum kasih gitu kan. Sebagai anak muda apa sih yang kamu kasih buat tempat lahir kamu gitu, buat apa kamu membesarkan kota yang belum tentu bisa memberikan sesuatu buat kamu, tapi ya itulah tetap berjuang buat Anyar. Dan alhamdulillah nama Anyar, nama musik skena musik Anyar itu ada di peta nasional musik metal di Indonesia. Super banget. Tapi bukan tahun ini ya berarti? Tahun ini. Iya bukan. Tahun ini. Karena tahun ini ya. Tidak ada event sama sekali. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa buka. Mudah-mudahan tahun depan kita sih pengennya secepatnya. Semuanya. Karena udah nggak sabar banget. Teman-teman di sana udah pengen banget. Kapan event gitu kan. Kapan gitu kan. Ya kita sih cuma bisa menjawab alasannya memang sedang corona ini, sedang pandemi ini gitu kan. Bisa jadi alasan. Itu untuk sampahnya. Untuk sampahnya. Untuk brokatnya. Plan paling dekat kita menyelesaikan EP album yang sekarang memang sudah 80% selesai. Dan kita juga memang mau berkomunikasi dengan beberapa label yang ada di Indonesia dan beberapa video klip dan pastinya launching. Pasti launching itu setelah Anyar Rockfest ataupun sebelum Anyar Rockfest. Yang pasti itu lah. Berarti masih tahun depannya lah ya. Tahun depan lah 2021. Tapi kalau misalkan rilisan fisik secepatnya. Karena kalau rilisan fisik kan nggak harus menunggu pandemi itu selesai. Iya benar. Dari kata dikit nih judul IP-nya. Judul IP-nya itu generasi terdegradasi. Generasi terdegradasi. Kenapa nih? Ya. Namanya dari anak-anak apa? Dari saya pribadi sih. Jadi teman-teman brokat tuh, teman-teman Anyar tuh adalah mungkin kita semua atau enggak semua seperti kita ini adalah generasi yang terdegradasi. Yang namanya terdegradasi itu kan generasi yang memang lo kalah gitu, lo memang kebuang gitu. Itu kan degradasi kan, turun kasta gitu kan. Itu generasi ya kita inilah generasi terdegradasi. Dan semoga dengan EP album yang kita beri nama Generasi Terdegradasi itu akhirnya kita bukan degradasi. Kalau sepak bola sih bukan degradasi, jadi promosi. Iya. Gitu. Super banget kan? Ya diminum dulu biar enjoy. Buat napas juga. Karena perjalanannya lewat ini sih. Lewat gunung. Lewat gunung. Iya. Katori ya. Nah, sekarang kalau ngomongin Buster, brokat sama dirinya juga udah masuk di Buster ya? Iya. Minum dulu. Enjoy. Wah, mantap. Oke. Untuk Sapanya Family, kita kan udah tahu nih sendiri kalau Sapanya Family dan juga brokat Aceh udah Buster Serang. Nah, itu boleh cerita sedikit ya? Awal mulanya lu bisa gabung sama Buster ini, dari brokat dulu ya?
Kalau dari broadcast sendiri sih awalnya itu ya 2017. Memang gue pribadi memang kenal sama Yoga waktu itu 2017. Gak apa-apa kan sebut namanya? Gak apa-apa. Iya, karena orangnya juga dari sini ya. Gue nyebut Yoga. Orangnya juga seneng kayaknya sebutin. Iya, gue kenal Yoga 2017 waktu itu, dan gue juga memang bukan menarik ya, memang diminta untuk bekerja sama. Waktu itu ada fanbase suatu klub bola besar di Indonesia yang memang ada di Anyar gitu kan. Ya mereka mau bikin event. Oh gimana nih? Tapi kita butuh ini. Akhirnya kita bawa ke sana dan kita ngobrol-ngobrol juga gitu kan, ngobrol-ngobrol. Oh, lo punya band juga? Iya, punya band. Gue punya band namanya Brokat. Oh ya oke. Punya komunitas musik juga enggak? Punya nih kita punya. Oh ya oke. Nah, akhirnya dari 2017 itu sih kita kesini. Jadi bisa gabung ya sama Booster Serang ini gitu. Tetap menjalin silaturahmi gitu baik anak-anak Anyar dan juga Booster Serang. Super sekali. Bareng berarti ya. Apanya sama Brokat ini bareng dengan teman-teman yang lain, dengan teman-teman komunitas yang memang naungannya sama gitu ya, yang masih saya pegang, yaitu masih bareng sama saya. Nah, kesannya sih silaturahminya kan erat banget gitu ya. Persaudaraannya kuat banget kalau sama Booster. Memang ya inilah wadah pertama kita di ya seperti ini ya, seperti ini gitu tuh, yang memang Booster tuh menjembatani selalu gitu. Apalagi memang kalau ngomongin dari Sampah Anyarnya dulu ya, kita ngomongin Sampah Anyar family-nya sama Booster itu kayak menjembatani juga gitu tuh. Oh, akhirnya kayak kemarin Anyar Rock Fest 2019 juga alhamdulillah bisa di support juga gitu kan, bisa bersinergi juga sama Booster Serang, sama Booster Supernya, akhirnya bisa terlaksana gitu kan 2019. Dan kalau untuk pribadi, untuk Brokatnya sendiri ya beberapa event milik Jarum Super itu yang kemarin terakhir saya main event Jarum Super itu yang di alun-alun Monster Road itu, kita salah satu-satunya band Anyar yang bisa main ke sana. Jadi ya banyak imbasnya sih kalau untuk komunitas. Pengalaman yang paling ini. Pengalaman yang paling super. Pengalaman yang paling super. Di alun-alun itu. Apa? Iya di alun-alun itu pengalaman yang paling super untuk bareng sama Booster Serang, itu pengalaman yang paling super. Sama teman-teman Booster itu untuk pribadi atau untuk Brokat? Boleh. Kalau untuk pribadi sih memang banyak banget ya, yang kayak misalkan kalau sekolah sih kayak pertukaran pelajar gitu tuh. Jadi kalau kita kan Booster tuh selalu datang ke event-event yang memang sama Jarum Super gitu. Nah kita juga memang diajak gitu. Tadi kalau teman-teman yang lain nggak tahu ya berpikirannya seperti apa. Kalau saya pribadi berpikirannya kayak kemarin kita ke Nentins Festival gitu kan, yang di Jakarta, kayak kemarin di Weekend Metal Battle yang di Bandung gitu kan. Saya pribadi gitu dan teman-teman saya juga datang ke sana. Kalau saya dan juga teman-teman Sampahnya Family itu bisa kalau ya oke deh gitu. Kita ke sana bukan cuma buat hura-hura aja, kita belajar gitu. Belajar ini loh event seperti itu. Nah itu juga edukasi entertainmentnya itu dapat. Jadi bukan cuma buat hura-hura aja. Bukan cuma buat pembelajaran. Pembelajaran juga. Kalau gua bilang 3 kata buat Booster. Mantap, luar biasa, super banget. Mantap, luar biasa, super banget. Ada nggak yang paling dekat di Booster itu siapa? Yang paling dekat itu ada Yoga, itu orang yang paling dekat. Itu orang yang paling dekat tuh Yoga orang yang paling karena dekat. Dia juga ya. Karena dia juga 2017 itu sampai saat ini sampai gue bisa duduk di sini bareng Mbak dan juga Mas yang cantik dan juga kateng ini. Itu kan bisa dilihat sama teman-teman se-Indonesia gitu kan. Gara-gara Yoga juga, dan akhirnya teman-teman yang lain yang nggak bisa saya sebutin satu persatu, dan akhirnya saya juga kenal sama Pak Eko. Termasuk Pak Eko salah satu orang yang sangat muda belia, pemuda luar biasa, pemuda super luar biasa. Oke. Brother, kita juga mau ngingetin juga kita ada giveaway ya. Nanti kalau misalkan kalian pengen tahu atau kepo, langsung aja stay tune di feed kita di booster.srg. Ya, langsung aja lu bisa cek di flyer yang diposting sama Booster.srg. Pertanyaannya sih gampang tau, pertanyaannya gampang banget ya, Win. Ya, gampang banget. Tapi nanti ya kita masih
Langsung aja nggak ada di situ kan ada pertanyaan langsung kan? Oh iya dong. Ya. Boleh dikasih langsung pertanyaannya kali ya? Oh boleh. Jadi gue apa lo nih? Boleh. Oh gue. Bersatu banget sama teman-teman dari broadcast. Sampahnya Family dan juga Brokat Haji. Kita mau ke Brokat Haji aja. Iya. Kalau kalian cuma obrolan kita bareng sama Kak Hari, kalian bisa jawab di Instagram kita. Berasal dari mana? Dari Brokat Haji. Ih gampang banget. Kalau Nima pasti tahu lah ya. Kalau gue boleh nggak sih jawab? Boleh, tapi langsung aja ke Instagram. Iya, boleh di gue ya. Kan lumayan tahu kan dapat giveaway ya nggak tuh? Kan pengen aja kan gue pulang-pulang dari sini. Betul, lo komen aja ya di flyernya. Ya. Buster.srg yang terakhir ya di edisi ini ya. Iya. Tinggal hari ini. Brokat HC berasal dari daerah mana? Langsung aja nanti lo komen di Instagram. Caranya lo follow dulu Instagramnya. Iya. Follow Instagram Buster.srg. Dan Brokat juga. Di @sampahanyarfamily. @sampahanyarfamily dan juga Brokat apa? Brokat @brokat.hc. Brocut HC. HC. Iya. Nah, lu follow tuh Instagram tiga-tiganya tuh. Nanti jangan lupa di komen di kolom komentar lagi Instagramnya Buster.srg. Flyer edisi hari ini. Brokat HC berasal dari mana? Hari thank you banget udah. Thank you banget nih kita bisa saya pribadi waktu tempat-tempat di Anyar. Tapi lagi pandemi gini biasanya gimana nih? Maksudnya keaktivitasnya gitu. Buat brothers di rumah. Oh ya. Buat pesan-pesan buat teman-teman brothers di rumah. Dari kami dari Brokat dulu ya. Dari Brokat dulu dari musiknya tetap berkarya, tetap menjadi yang terbaik. Walaupun kalian tidak menjadi yang terbaik, coba jadilah yang pertama. Kalau tidak bisa menjadi yang terbaik, jadilah yang pertama. Wih, super. Super banget kan? Iya, super banget. Karena gue juga nggak boleh jadi kedua lah. Iya, benar. Kalau nggak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang pertama. Iya tuh. Super sekali. Itu kalau dari Brokat. Kalau dari Sampahnya Family tetaplah mengedukasi teman-teman semuanya. Jangan menjadi pemuda yang terdegradasi, jangan menjadi pemuda yang memang bikin huru hara, tambah huru hara lagi di tempatnya. Tetap mengedukasi semua. Tetap mengedukasi. Itu pesan-pesan dari sana. Tapi dari Kak Ari sendiri kegiatan sekarang apa? Gue agak ini ya, sorry ya. Tadi gue agak kepo ke situnya soalnya. Tapi santai pribadi. Takutnya ini tahu ngap-ngapan gitu. Pribadi? Iya pribadi aja dulu. Kalau pribadi sama broadcast juga ya kan. Soalnya kan emang gue lihat juga bukan dari musisi doang ya, dari semuanya ya aktivitas itu langsung terganggu lah. Event juga kan semuanya di cancel gitu kan. Ada juga yang di ini kegiatan yang kalau dari Brokat kan tahu ya kita lagi gabung. Kalau dari pribadi sih perubahan gitu. Santai aja ya ini ya, obrolan santai aja. Kalau gue sih salah satu sebutnya ya ada di instansi pemerintahan juga di sana. Oh gitu. Ya salah satu instansi pemerintahan. Jadi salah satu bisa dibilang dewan perwakilan rakyat di desa sana. Makanya semangat banget ya. Pantes super, soalnya dia punya super ya. Karena power. Orang super ya harus super juga kan. Iya benar. Nah, sekarang sih Indonesia memang butuhnya anak muda. Benar. Jadi ya terpilihnya saya seperti itu. Saya ngomong gitu takut saya seorang politikus. Enggak lah. Bukan politikus ya, gitu ya. Melihat kan saya, orang Ojong juga pengen tahu gitu kan keadaan gimana. Banyak sih yang pada pengen tahu gitu kan, kirain anak band tuh cuma band doang gitu tuh kan. Nah, anak itu band, anak band tuh stigmanya anak band tuh lo ngeband pura-pura doang. Apa lo gitu tuh. Ya uang enggak sih. Padahal kan belum tahu tuh di balik tampilan mereka yang selalu metal gitu tuh. Ada sesuatu yang memang bisa dia banggakan untuk orang tua. Apa ya? Ya dewan perwakilan di desa saya. Di Anyar ya. Di Anyar juga. Dipercaya juga oleh masyarakat karena seperti ini saya bisa dipilih, bisa diangkat sebagai dewan perwakilan rakyat di sana. Karena teman-teman Sampahnya Family boleh cerita sedikit.
kemarin pas tsunami di Sumur 2018, saya dan juga teman-teman itu bikin Anyar Recovery, bikin gigs yang memang itu ngedatengin orang banyak, 500 orang yang tidak datang dari luar kota semuanya, teman-teman luar kota ya, dari Tangerang, Bogor semua datang. Itu yang main itu orang Anyar semua, ada orang Cilegon juga main, dan dari dinas yang terkait gitu ya, pariwisata gitu juga buat juga, dan kita juga buat, memang kita pakai budget sendiri yang memang tidak pernah dibantu oleh mereka gitu kan. Akhirnya saya posting, dan setelah kejadian itu Anyar rame, dan setelah kejadian itu pula saya diculik. Oh, sama Dewan. Saya diculik dan dibicarakan, ya kamu ya Pak. Karena memang pengalamannya kan luar biasa ya, super ya kan. Jadi bukan saya yang pengen gitu kan, tapi memang bener. Ya kalau kamu mau bahagia seperti ini, cobalah membuat senang orang-orang dulu di sekitarmu. Pasti semesta yang akan bikin kamu bahagia, itu semesta nanti yang akan bahagia kamu. Super nih, bener super banget. Soalnya ini nyata ke kehidupan gue pribadi gitu kan, kayak gue emang tadinya dulunya emang blamsak metal gitu kan, punk begini, tapi nggak tahu kan orang-orang ada bener. Cewek yang nolakin gue gitu kan. Kenapa sih itu anak band gitu kan? Cewek nggak tuh? Ya apa sih anak band gitu kan? Iya bener. Pas foto pas foto upload tuh baru mereka kaget, terus kejar-kejar lagi. Kok bisa sih gitu? Kan biasanya kan anak-anak yang kayak gitu kan nggak suka sama pemerintahan itu kan. Iya benar. Kan? Tapi memang ada visi misinya juga gitu kan. Kenapa harus gue masuk ke sana gitu kan, harus jadi sesuatu yang memang menjabat di sana. Jadi bukan maksudnya pengen sosokan gitu. Iyalah anak metal juga bisa gitu kan, jadi seperti ini. Memang ada visi misinya lagi, biar anak-anak muda di Anyar tuh jadi stigmanya bukan cuma anak band biasa gitu, hura-hura kan gitu kan. Nah, pastinya mah ya saya seperti ini gara-gara komunitas, bukan gara-gara saya kenal sama orang dalam, gara-gara saya partai gitu. Bagaimana lanjut? Iya, karena emang langsung dipilih, langsung diculik ya kan? Langsung diculik. Akhirnya menjabat tuh baru kemarin tanggal 4 Juli kemarin baru dilantik. Oke. Baru kemarin. Oke, selamat cepat sekali ya. Karena saya belum ada gandengannya, jadi ya kemarin nggak sempat ketemu. Oh gitu. Sama ibu dewannya gitu tuh, karena kan nggak itu. Ya semoga cepat ketemu ya sama ibu dewannya. Itu. Selain itu masih siapa ya, sisi pribadi ya, tapi itu kan buat motivasi orang juga kan. Ternyata dari band kayak ini kita bisa kayak gini bisa kesana gitu tuh ya, bukan cuma di band doang yang hura-hura yang katanya benar banget. Kalau gue sih nggak pernah harus nunjuk orang. Gue ngelakuin ini nggak semata-mata pengen gue kesana kan. Gue bisa duduk di porsi itu gitu. Enggak gitu kan, nggak pernah kepikiran kesana. Udah hura-hura aja, senang-senang aja, bikin band gitu, senang-senang gitu, manggung sana dibayar enggak apa-apa gitu kan. Bikin komunitas itu satu hobi gitu kan, bikin event walaupun kayak nombok atau gimana, tetap ada kesenangan gitu. Pada akhirnya yang tadi itu balik lagi, kalau kita membuat senang orang, semesta yang bakal balik, bikin alam yang bakal menyenangin kita akhirnya. Oh begini ya, sampai sebenarnya boleh jujur gitu ya, orang tua saya melarang saya untuk ngeband. Dulu melarang buat saya band di Brokat, sampai saya sama teman-teman SAF itu saya dilarang gitu. Buat apa sih? Mending kamu kerja gini. Buat apa? Dan akhirnya pas kemarin saya pemilihan dan dapat surat ini SK-nya dari bupati ini orang tua saya baru. Oh iya. Support gitu kan ya, sedikit agak mau meneteskan air mata juga waktu itu gitu kan, karena bisa ya saya begini gitu. Begini tuh ya akhirnya ada juga gitu hasilnya, walaupun bukan dari band saya bisa terkenal seperti band-band yang luar biasa gitu, yang super banget gitu, yang band-band besar gitu, tapi dari pribadi saya juga bisa membuat bangga orang tua.
Karena dia juga benar. Karena dia juga kerjanya ikhlas. Kalau gue lihat ikhlas, ya kan? Gak lihat udah ikhlas pokoknya begini gitu kan. Gitu, ya. Mungkin ya banyak yang kelihatan sangka-sangka, super banget ya. Gak pernah ada yang nyangka gitu, gak pernah ada yang nyangka, sama sekali gak pernah ada yang nyangka. Iya benar. Dan gue sendiri pun sampai sekarang gak pernah nyangka gitu kan. Terus kayak mimpi. Gitu. Kayak disebut-sebut gitu ya kalau di desa gitu ya kan, walaupun katanya gitu ya. Pengabdian aja sih. Ya gak pernah kepikiran karena itu sebuah pengabdian aja. Tetap aja sih saya cuma manusia biasa aja. Seorang Hari yang vokalis band yang wow teriak-teriak, seorang CEO, siapa aja temennya Yoga, kayak temennya Pak Eko juga, itu sih kita bareng-bareng aja gitu, nggak harus istimewa. Terus ada bedanya nggak dunianya nih? Maksudnya sekitarnya kan karena kalau udah jadi dewan ya kan, beda kan sama sebelumnya gitu kan. Sosialisasinya seperti apa? Maksudnya di sekitar ya. Di sekitar. Ada beda nggak sih yang timbal balik sama? Kalau di sekitar gitu ya, kalau di sekitar kita, wah ini kayak kehidupan gitu ya. Yang dulunya memang masyarakat tuh kalau melihat pribadi gitu, gila gitu tuh anak muda berandalan gitu, yang tiap malam minggu latihan band, besoknya manggung entah kemana, pulang-pulang larut gitu kan pagi, tahu dapat uang atau enggak gitu kan. Ya akhirnya stigma teman-teman atau masyarakat yang lain tuh akhirnya ke anaknya tuh kayak Hari itu. Wah, jadi contoh ya. Iya jadi contoh juga tuh kayak Hari itu. Tapi bukan menyontohkan buat lo harus jadi anak band, bukan. Lo jadi anak band dulu gitu. Jadi motivasinya begini, supaya anak-anaknya si ibu-ibu itu untuk aktif ke masyarakat, untuk aktif bersosialisasi kan. Lo nggak bakalan lah jadi orang seperti yang sekarang ini, misalnya jadi host seperti ini kalau dulunya nggak bersosialisasi kan, nggak bisa bergaul gitu kan, ikut apa kayak seminar gitu, nggak mungkin kan bisa langsung jadi host, apalagi di seperti besar kayak Mister itu sih. Jadi harus mengedukasi. Ya tetap sama itu sih kalau dari gue pribadi. Perubahan kehidupan. Kita ingin ya untuk brand-brand siapa yang dapat giveaway, lo bisa langsung menuju ke Instagramnya boster.srg. Langsung lo lihat postingan terakhir di boster.srg. Ada flyer edisi hari ini, kalian bisa komen di situ untuk giveaway-nya. Caranya gampang, di pertanyaannya gampang banget juga. Brokat HC berasal dari daerah mana? Kalau misalnya lo udah tahu jawabannya, langsung aja lo komen. Di Instagramnya boster.srg. Tapi sebelumnya kalian harus follow dulu boster.srg dan Instagram Anyer Family dan juga Brocut HC. Ya. Langsung. Kalau Instagramnya dan komen langsung di tempat kalian bakalan dapat giveaway dan diumuminnya di minggu depan. Tapi kalau komennya di di feed yang Boster yang edisi terakhir yang hari ini ya. Oke, kalau gitu Kak Hari terima kasih banyak. Terima kasih banget ini udah diundang. Tempatnya enak banget ya. Iya. Enjoy ya. Iya, duduk enjoy. Iya, jadi nggak mau cabut nih. Soalnya tadi berbincangnya super banget jadi kayak wah gitu. Ya, terus berkarya. Benar. Brokat HC dan Sapa Anyer Family. Salam dari kita semua. Saya juga banyak salam terima kasih. Sehat selalu. Amin. Dan rezekinya semua buat teman-teman. Amin. Salam dari saya mewakili teman-teman di. Jangan lupa main ke Anyer karena stigma Anyer sekarang sudah berubah. Iya, benar. Pesan lagi ya. Aku mau ke Anyer nih. Iya. Yuk cus. Ke Anyer jadi sekarang mah ke Anyer yuk. Aku mantai gitu kan. Iya. Sekarang bukan ke Anyer yuk nonton konser. Udah berubah stigmanya ya. Stigmanya super banget. Super ya. Ya, super. Iya, terima kasih banget Kak. Dan brother, terima kasih juga udah simakin oper hari ini. Iya, benar. Dengan orang super juga dan jangan lupa juga untuk ikutan giveaway-nya. Follow Instagram @boster.srg, follow juga Instagram Brokat Family dan @brokat HC. Sampai ketemu lagi, kita berdua pamit ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya obrolan super.